Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Fira Kastiawati. Saya dari kelas reguler B 2018. NIM saya 18050350259. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang matahari dan karakteristiknya. Nah, jadi yang pertama itu pengertian umum dari matahari. Nah, pengertian dari matahari sendiri itu sebenarnya dia itu sebuah bintang yang merupakan pusat dari tata surya. Nah, matahari tersebut berupa bola pijar yang ukurannya tentunya sangat besar. Kenapa matahari itu sebagai pusat tata surya? Nah, alasan itu karena matahari memiliki gravitasi yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan planet-planet ini mengelilingi matahari, makanya disebut sebagai pusat tata surya. Nah, materi yang kedua itu karakteristik matahari. Jadi yang pertama ya, matahari itu merupakan bintang terdekat dengan bumi. Selain sebagai bintang, matahari itu juga sebagai pusat tata surya. Nah, jarak rata-rata bumi dan matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Nah, jauh banget kan? Nah, selain itu, sinarnya matahari nih untuk sampai ke bumi itu sekitar waktunya ya 8 menit. Selanjutnya, dalam inti matahari terjadi reaksi fusi nuklir yang merubah hidrogen menjadi helium. Selain itu, pusat sumber energi dari tata surya. Nah, selain sebagai pusat energi dari sumber tata surya, matahari juga sebagai pendukung dalam proses metabolisme tubuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang struktur matahari. Nah, di struktur matahari ini ada dua bagian. Yang pertama itu ada bagian interior dan yang kedua itu ada bagian luar. Di bagian interior sendiri itu ada tiga bagian. Yang pertama ada inti, lapisan radiasi, dan lapisan konveksi. Nah, di bagian inti sendiri suhunya itu mencapai 17 juta Kelvin. Nah, di bagian inti ini juga terjadi reaksi fusi dan energi hasil dari reaksi fusi tadi dipancarkan keluar secara radiasi. Selanjutnya itu ada lapisan radiasi. Nah, di lapisan radiasi ini itu merupakan lapisan yang menyelimuti atau mengelilingi matahari. Nah, pada lapisan ini sebagai tempat terjadinya suatu distribusi energi dan suhunya itu dapat lebih rendah dari bagian inti sekitar 2 juta Kelvin sampai 7 juta Kelvin. Nah, selanjutnya itu ada lapisan konveksi. Nah, lapisan konveksi ini tentunya terdapat arus konveksi. Nah, arus konveksi ini digunakan untuk membawa energi matahari ke bagian lapisan atmosfer planet. Nah, pada lapisan radiasi ini menuju ke permukaan matahari itu membutuhkan waktu sekitar 100.000 tahun sampai 200.000 tahun. Selanjutnya kita ke bagian luar. Nah, di bagian luar ini terdapat tiga bagian. Yang pertama itu ada fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, yang pertama itu ada fotosfer. Jadi, fotosfer itu permukaan matahari yang tebalnya sekitar 500 km. Nah, selain itu memancarkan cahaya yang sangat kuat sehingga disebut lapisan cahaya. Nah, suhunya ini diperkirakan sekitar 6000 Kelvin. Nah, pada lapisan ini juga dilengkapi pelapis filter yang fungsinya dapat mengurangi intensitas cahaya. Nah, selanjutnya itu ada bagian kromosfer. Nah, di bagian kromosfer ini terletak di antara ketinggian 500 sampai 200 km. Nah, di lapisan ini merupakan di lapisan bawah dekat fotosfer, suhu kromosfer ini jadi sekitar 4000 Kelvin. Nah, pada lapisan yang paling atas, suhu kromosfer itu mencapai 10.000 Kelvin. Selain itu, pada lapisan ini dapat dilihat saat terjadi gerhana matahari total atau dapat dilihat pada penapis kalsium. Bagian luar yang terakhir itu ada korona. Jadi, corona ini bukan virus ya. Corona di sini maksudnya bukan virus. Corona di sini maksudnya bagian luar dari
struktur matahari. Nah, korona sendiri itu lapisan matahari yang paling luar. Nah, bentuknya itu selalu berubah-ubah dan tebalnya itu diperkirakan mencapai 2,5 juta kilometer. Nah, suhunya sendiri itu diperkirakan 1 juta Kelvin. Nah, lapisan korona ini dapat diamati dengan teleskop yang disebut dengan koronograf atau dapat dilihat saat terjadinya gerhana matahari total. Nah, selanjutnya itu ada materi yang keempat. Jadi materi keempat kita kali ini yaitu pergerakan matahari. Nah, di pergerakan matahari ini ada dua. Nah, pergerakan matahari yang pertama itu ada gerak hakiki dan gerak semu matahari. Nah, di gerak hakiki sendiri ini dibagi lagi menjadi dua. Ada gerak rotasi dan bergerak di antara gugus-gugusan bintang. Nah, pada gerak semu matahari sendiri juga dibagi dua, yaitu ada gerak semu harian matahari dan gerak semu tahunan matahari. Nah, kita langsung ke gerak rotasi. Nah, di gerak rotasi ini matahari berputar pada sumbunya dengan waktu rotasi ekuatornya itu 25 hari. Sedangkan di daerah kutubnya sendiri itu 27 hari. Kenapa terjadi perbedaan waktu? Karena matahari merupakan sebuah bola gas yang berpijar. Nah, gerak hakiki pada bagian yang bergerak di antara gugusan bintang. Nah, daerah yang ditinggalkan disebut arti apeks yang terletak di sekitar rasi bintang Sirius menuju apeks yang terletak di antara bintang Vega dan rasi Hercules. Nah, matahari beserta keseluruhan sistem tata surya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan arah tertentu. Nah, selanjutnya itu ada gerak semu tahunan matahari. Jadi gerak semu tahunan matahari ini disebut dengan gerak anual. Nah, pada gerak ini arah gerak tahunan matahari itu ke arah timur sekitar 1 derajat busur itu setiap harinya 1 derajat. Nah, sedangkan arah terbit dan tenggelam matahari itu juga selalu berubah letaknya sepanjang tahun. Setiap tanggal 21 Maret dan 23 September di titik timur dan tenggelamnya itu di titik barat. Nah, sedangkan setiap tanggal 22 Juni paling utara sejauh 23 derajat busur dari timur atau barat. Nah, sedangkan pada tanggal 22 Desember paling selatan sejauh 23 derajat busur. Nah, kecepatan perubahan deklinasi matahari pada kedua titik tersebut sangat lama, seakan-akan berhenti. Pada titik equinox, perubahan deklinasinya itu sangat tepat. Selain itu pada gerak anual ini ada terjadinya musim panas dan musim dingin. Nah, keberadaan matahari yang berubah-ubah setiap tahun tersebut disebabkan oleh kemiringan bumi menyebabkan terjadinya perbedaan musim. Jadi materi selanjutnya itu jarak matahari ke bintang terdekat. Nah, bintang terdekat ini namanya itu bintang Proxima Centauri. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang sedikit bintang Proxima Centauri. Nah, jadi bintang Proxima Centauri itu merupakan bintang terdekat dari matahari. Meskipun dia itu terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang. Nah, bintang ini tuh diklasifikasikan sebagai bintang Katai merah. Nah, bintang Katai merah ini yang terletak sejauh 4,2 tahun cahaya dari bumi. Nah, bintang Proxima Centauri itu terletak di rasi bintang Centaurus. Nah, jaraknya ke bintang terdekat kedua dan ketiga yang membentuk sistem bintang biner Alpha Centauri adalah 0,237 plus minus 0,011 tahun cahaya. Nah, Proxima Centauri ini kemungkinan merupakan bagian dari sistem bintang 3 bersama dengan Alpha Centauri A dan B. Nah, karena kedekatannya ya, diameter sudut bintang dapat diukur langsung. Jadi diameter dari bintang ini tuh sekitar 1/7 dari matahari. Nah,
Sedangkan massa dari Proxima ini diperkirakan sekitar 1/8 dari matahari dan rata-rata massa jenisnya itu sekitar 40 kalinya matahari. Nah, bintang Proxima Centauri ini memiliki medan magnet bintang yang terbentuk melalui konveksi pada tubuh bintang yang mengakibatkan aktivitas semburan yang mengeluarkan emisi sinar. Nah, kemungkinan akan tetap menjadi deret utama selama 40 triliun berikutnya. Jadi materi selanjutnya itu ada karakteristik matahari sebagai bintang. Nah, karakteristik matahari sebagai bintang itu ada suhu permukaannya. Nah, jadi suhu permukaan dari karakteristik matahari sebagai bintang itu sekitar 6000 derajat Celcius. Nah, sebenarnya itu banyak karakteristiknya, cuma di sini saya akan menyebutkan beberapa sedikit. Jadi matahari itu mempunyai kala rotasinya itu sekitar 27 hari. Komposisinya itu terdiri dari hidrogen, helium, oksigen, karbon, besi, neon, nitrogen, silikon, magnesium, dan belerang. Nah, selain itu juga matahari memiliki suhu pusat. Nah, suhu pusat dari matahari ini sendiri itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Nah, gimana? 15 juta. Nah, selain itu matahari juga memiliki kecepatan yaitu senilai 9 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, materi selanjutnya itu ada asal usul bintang. Jadi, sebuah bintang itu terbentuk dari kumpulan gas dan debu. Nah, gas dan debu ini, gumpalan gas dan debu ini disebut dengan nebula. Nah, nebula merupakan peninggalan dari asap yang menjadi asal kejadian alam semesta. Nah, gravitasi ini menyebabkan awan itu berkontraksi, membuat gas semakin dekat dan berdekatan. Nah, semakin banyak gas yang terakumulasi di pusat menjadi lebih padat dan tekanannya itu meningkat. Semakin banyak gas yang terakumulasi dari pusat, maka gravitasinya itu juga terus menarik gas dan debu, semakin meningkatkan massa dan tekanan dan suhunya. Nah, habis itu akhirnya tuh pusatnya tuh mencapai jutaan derajat Celcius kan. Nah, itu kan panas banget. Hasilnya itu inti hidrogen dan menghasilkan energi yang kuat. Nah, panas yang dihasilkan itu fusi nuklir, menyebabkan gas di pusat bintang itu mengembang. Kan sudah mengembang tuh, jadinya memberikan tekanannya tuh keluar. Nah, sudah tekanannya keluar, saat keseimbangan hidrostatiknya tercapai, maka sebuahlah bintang terlahir. Nah, fusi nuklir ini tuh memberikan kekuatan pada bintang sampai suatu saat akhirnya kehabisan bakar dan mati. Sebagian besar bintang terbentuk dalam kelompok padat yang disebut gugus bintang atau star clusters yang darinya mayoritas dikeluarkan. Nah, bintang itu sebagaimana seluruh alam semesta dulunya berupa materi asal semacam itu. Nah, Allah itu juga sudah berfirman ya di dalam Al-Quran Al-Fusilat, Al-Quran ayat ke-11. Jadi Al-Fusilat ini surat ke-41, artinya itu kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Itu dalil dari ibaratnya itu kayak dalil dari terbentuknya sebuah bintang. Nah, jadi materi selanjutnya itu ada jarak bintang. Nah, bintang terdekat dengan bumi itu kan ada matahari. Jangan lupa ya, matahari itu sebagai bintang. Jadi itu jaraknya sekitar 149.680 km. Diikuti oleh bintang Proxima Centauri yaitu berjarak sekitar 4 tahun cahaya. Nah, dalam mengukur jarak bintang itu sebenarnya metodenya ada 3. Nah, jadi metodenya itu ada metode paralaks, metode magnitudo bintang, sama cepit sebagai lilin penentu jarak. Nah,
Metode paralaks sendiri itu metode yang digunakan dengan melihat pada pergeseran dua titik tetap relatif satu terhadap yang lain dilihat dari sudut pandang pengamat. Nah, sedangkan metode magnitudo mutlak bintang itu merupakan ukuran terang bintang yang kita lihat atau terang semu. Jadi itu atau disebut dengan magnitudo semu bintang. Nah, sedangkan cepit sebagai lilin penentu jarak, jadi semakin terang cepitnya maka semakin besar periodenya. Jadi gerak bintang tuh ada 3. Yang pertama ada kecepatan radial, ada kecepatan tangensial, dan kecepatan total. Nah, materi selanjutnya yaitu ada magnitudo bintang. Nah, magnitudo itu merupakan suatu sistem skala ukuran kecelangan bintang. Jadi, semakin terang bintangnya maka magnitudonya semakin kecil. Nah, untuk mengukur kecelangan suatu bintang digunakan alat yang dinamakan fotometer. Nah, prinsip kerja dari magnitudo bintang sendiri itu memanfaatkan efek gejala fotolistrik. Nah, ada 2 macam magnitudo bintang nih. Yang pertama ada magnitudo semu dan magnitudo mutlak. Nah, jadi kalau magnitudo semu itu merupakan magnitudo yang menyatakan ukuran fluks energi bintang. Sedangkan magnitudo mutlak itu kuat sebenarnya sebuah bintang. Nah, materi selanjutnya itu ada matahari sebagai simbol kebudayaan dan kepercayaan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit matahari sebagai simbol kepercayaan. Jadi kalau matahari sebagai simbol kepercayaan itu berarti semacam kayak disembah. Nah, jadi yang pertama nih contohnya Dewara atau Deware ya, itu dipuja sebagai dewa matahari di kebudayaan Mesir kuno. Nah, yang kedua contohnya nih ada matahari disebut dengan nama Surya. Penyembahan matahari telah dilakukan oleh penganut kepercayaan Hindu nih selama ribuan tahun. Ini di mitologi India. Nah, yang ketiga nih contohnya Helios, dewa matahari dalam mitologi Yunani. Jadi Helios itu disebut sebagai Sol Invictus di kebudayaan Romawi. Nah, yang keempat nih contohnya dewa matahari yang disembah oleh bangsa Maya atau Kinicha Ahau. Kinicha Ahau adalah pemimpin bagian utaranya tuh. Nah, contohnya lagi nih yang kelima. Ini ada bangsa Inca menyembah dewa matahari yang bernama Inti sebagai dewa yang tertinggi. Nah, yang keenam itu ada suku Aztec ya, itu menyembah Huitzilopochtli yang merupakan dewa perang dan disimbolkan dengan matahari. Nah, contoh yang ketujuh itu ada Shintoisme, merupakan agama yang berinti pada penyembahan matahari itu yang masih terus bertahan di Jepang. Jadi itu Jepang memiliki negara matahari terbit itu sampai punya julukan kayak gitu. Nah, contoh dari matahari sebagai simbol kebudayaan nih. Yang pertama contohnya itu ada observatorium kuno yang dibangun bagi Dewara, masih dapat ditemui di Luxor, sebuah kota di dekat Sungai Nil di Mesir. Nah, yang kedua, matahari juga telah menjadi objek menarik bagi pelukis dan penulis terkenal dunia. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga tuh ya, ada Surya Deula atau Candi Matahari, dibangun pada abad ke-13 yang terletak di Konorak, India. Nah, baru itu ada contoh selanjutnya itu ada pilar Intihuatana. Dia itu terletak di kawasan Machu Picchu, adalah bangunan yang didirikan oleh bangsa Inca. Nah, contoh selanjutnya itu ada dari bangsa Maya yang terkenal akan kalendernya 360 hari, ini disebut Hab, sedangkan kalender 260 hari itu disebut Tzolk'in yang dibuat berdasarkan pengamatan astronomis termasuk terhadap matahari. Nah, yang terakhir nih contohnya itu kalender Aztec, dipahat di atas sebuah batu gitu, dia berbentuk lingkaran, terus isinya itu ada 365 siklus kalender berdasarkan matahari dan 260 siklus ritual. Ini adalah materi yang
terakhir. Nah, jadi materi yang terakhir itu manfaat dan peran matahari. Jadi yang pertama nih, itu membantu proses fotosintesis. Yang kedua, membantu penerangan. Yang ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari dengan sumber energi terbarukan. Yang keempat, pergerakan rotasi bumi itu menyebabkan adanya siang hari dan malam di bumi. Terus pergerakan bumi mengelilingi matahari nih menyebabkan terjadinya musim. Dan yang terakhir itu sebagai pengatur variasi iklim dan cuaca di muka bumi. Itu beberapa contoh dari manfaat dan peran matahari. Sebenarnya peran dan manfaat matahari itu banyak banget, cuma di sini yang saya sebutkan hanya beberapa. Nah, tadi merupakan penjelasan dari saya tentang materi matahari dan karakteristiknya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.